Halo Electricians, kenalin nama gue Adit. Nama gue Rara. Selamat datang di iPods. Electricians Point of Discussion. Sebelum kita masuk ke dalam iPods-nya, kira-kira kalian tahu nggak nih apa itu iPods? iPod itu adalah diskusi mengenai hal yang berada di sekitar teknik elektro. Nah, di episode perdana ini pasti kita bakal undang bintang tamu yang spesial dong. Terus siapa tuh yang diundang? Nah, jadi di episode iPod perdana ini kita bakal undang Kahim Kahim Teknik Elektro tahun 2022-2023 Kabinet Satya Gala. Silakan dong. Yeay. Sebelumnya kalian semua pada tahu nggak nih abang-abang yang berdua di sini berdiri namanya siapa aja, boleh kali ya? Oke, bisa nih. Dari saya nih, Iya, Boleh. ya pertama nama gua itu Rahmat Hakim ya. Dan saat ini menjabat sebagai ketua himpunan periode 2022-2023. Kebetulan gua berasal dari prodi teknik listrik kelas 4. Dan di sini ada waktu gua. Oke, izin perkenalkan diri semuanya. Perkenalkan, nama saya Junawan Ahmad Madoni dari kelas B4A. Di sini saya menjadi partner Mas Bunda sebagai Wakahim Elektro Kabinet Satya Gala periode 2023. Keren banget Banget ya. ya, namanya Satya Gala. Wah, parah nih. Ini kan kita tahu kalau misalnya abang-abang berdua ini Kahim dan Wakahim ya. Nah, mungkin teman-teman ini belum tahu nih apa aja sih kira-kira tugas-tugas dari Kahim Wakahim itu. Sekali Bang kasih tahu. Kayak kasih sedikit aja, apa aja sih yang kalian lakuin ini sebagai Kahim Wakahim? Kahim ya. Iya. Ini lagi gue dulu ya Juni. Boleh. Oke, jadi untuk pertama, gue bakal jelasin nih tugas Kahim itu apa sih. Yang pertama, pasti itu adalah memimpin organisasi ini, gitu. Memimpin HME, bagaimana itu dia berjalan, bagaimana itu dia bergerak dalam agenda pun broker, dan juga di sini gue sebagai yang bakal keluar dari jurusan, yaitu gue bakal main ke jurusan lain atau mungkin kalau misalkan ada panggilan-panggilan dari gedung Ki dan lain-lain, itu adalah tugas gue juga. Kemudian gue juga bertanggung jawab atas segala broker yang ada di HME dan juga di elektro semuanya. Karena di sini gue adalah sebagai ketua himpunannya, seperti itu teman-teman. Dan mungkin di sini ada juga tugas dari Mas Wakahim. Oke, kalau dari tugas Wakahim sendiri itu hampir sama tugasnya sama kayak Kahim, itu orang yang bertanggung jawab juga sama broker. Namun kalau Wakahim ini itu ikut ambil alih dalam setiap broker yang ada di elektro. Contohnya di e-time, saya di sini sebagai manajer e-time juga. Dan Wakahim ini lebih ke internal. Jadi Wakahim lebih memantauin departemen dan biro yang ada di HME seperti itu. Dan Wakahim juga itu bertugas menggantikan Kahim jika Kahim itu tidak ada atau sedang bertugas di eksternal. Dan Wakahim juga bisa mengambil keputusan juga nih, keputusan genting yang sekiranya itu Kahim nggak ada di rapat-rapat yang lagi ada pengesahan seperti itu. Itu Wakahim. Wah, keren. Oh, misalkan dari nama kabinet Satya Gala gitu, logonya teratai. Dari abang-abang sendiri tuh maknanya apa gitu? Ya, apalagi yang kita tahu tuh gambarnya yang dilihat tuh udah keren banget ya. Pasti setiap gambar yang dibuat itu tuh banyak makna. Ya, bener banget. Nah, langsung kita tanyain ya sama Kahim-Kahimnya. Oh. Jadi fun fact-nya itu waktu kita nyalon nih kan disuruh ngebuat logo sama makna logo sekaligus nama kabinet. Nah, tercetuslah saya waktu malam Jumat tuh, inget banget. Aduh, malam Jumat. Saya Buka kayak sebuah kamus aksara Jawa. Saya langsung ngebuka lembar per lembar itu kata-kata apa sih yang cocok untuk sebuah kabinet gitu. Nah, di halaman berapa gitu ada namanya tuh Satya, SATYA gitu, Satya yang artinya kebenaran. Nah, ini tuh kayak berfilosofi kalau misalkan nanti sebuah bintang ngejabat itu arti Satya itu kebenaran itu bisa ngebawa hal-hal yang jujur dan emang itu dipercaya sama semua sivitas di elektro gitu. itu Satya. Nah, baliklah kan S itu di
Kamus. Kamus. Iya. Dika, apa dia? KBBI. Sastra. Kagak kalau misalkan Abjad. 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 Ya, Yang kan S benar-benar. dulu, S-nya belakangan. S-nya belakangan, baru balik lagi ke G. Nah, Itu saya nemu tuh namanya gala yang artinya kekokohan. Nah di kekokohan itu saya berpikir kokohan. Jadi apapun yang kita nantinya bakal kita terjang dan kita haluin di kabinet Satya itu kita tetap kokoh, dan kita tetap teguh, tetap menyatu kesatuan di kabinet Satya seperti itu. Keren banget, berarti namanya sakral banget dong. Apalagi ditemunya di malam Jumat. Iya. Parah. Jadi tuh ini kayak udah direncanain banget gitu. Malamnya sakral, kata-katanya sakral, dan doanya juga sakral. Wah, gila, mantep banget. Nah, Dan udah itu nih, kita udah ngebahas tentang nama kabinetnya dan logonya. Selanjutnya tuh, logonya belum Mas, Oh, maaf nih. itu baru apa nih? Namanya? Iya, baru. Oh iya. Oh, mungkin logonya bisa jelasin sama Bang Bintang nih. Oke, bisa. Gua sekarang izin ngejelasin ya. Boleh Kalau banget. itu tuh ada 3 warna ya, yaitu Iya. kuning, merah, sama oranye. Nah itu menandakan 3 konsentrasi yang ada di teknik elektro. Itu dari Telkom BM, terus ECIK, kemudian Teltoli. Dan kemudian di situ ada seperti gelombang air ya, gelombang air. Nah itu artinya adalah teratai ini hidup di dalam perairan gitu. Dan air itu kan sifatnya mengalir terus ya. Iya, Yang dimana benar. nanti di kabinet ini kita tuh pengen punya pemikiran tuh yang selalu mengalir gitu, yang mengikuti juga, iya luas, mengikuti alurnya seperti itu. Kemudian juga ada logo kayak tanduk gitu ya, kalau nggak salah. Tanduk Nah, api. tanduk api. Nah itu benar-benar gejolak api ya teman-teman, gejolak api yang artinya itu kabinet ini membara gitu. Semangat selalu bersepakat gitu. Nah kurang lebih sih itu buat kabinet, itu logonya maknanya ya. Dan pada intinya saya menambahin nih buat tadi Boleh. penjelasan Mas silakan. Kahim. Nah, dari kesatuan yang tadi Mas Kahim omong kayak air, gelombang air, terus ada api, terus ada kelopak-kelopak bunga. Nah, situ kita kesatuannya tuh teratai. Kenapa teratai? Karena teratai walaupun teratai hidupnya tuh di danau Air. air yang keruh, tapi teratai tetap mekar, cantik gitu. Jadi ya berfilosofi kalau misalkan kita kabinet Satya itu kan pasti banyak lah suara-suara sumbang dari Civitas, Iya, dan itu benar. menggambarkan air yang keruh kayak gitu. Jadi tetap berkembang, tetap memfasilitasi setiap Civitas dan melakukan yang terbaik apapun itu dari omongan-omongan atau gunjingan-gunjingan Yang seseorang negatif. yang negatif benar. Kayak gitu. Nah, nih mungkin teman-teman semuanya nih udah tahu nih Ra, kalau misalnya ini tuh Kahim dan Wakahim. Nah, yang mereka tahu ini tuh sepak terjangnya di masa organisasi kuliah. Iya, Mungkin benar. mereka nih belum tahu nih, mereka tuh dulu tuh pernah ikut apa aja sih? Iya, benar. Mungkin Apa selama aja. SMP, SMA, apakah mereka udah ikut organisasi dari lama atau baru benar, ikut organisasi tuh di sini? Kita boleh nanya juga nih. Iya, Mungkin benar. boleh jawab dari Bang Bintang Dan dulu deh. motivasinya menjadi Kahim Wakahim tuh apa gitu? Oh, sekalian motivasi berarti. Ah, Iya, benar. boleh. Kayak mungkin kalau sepak terjang saya udah sedikit banyak ya ikut di kepengurusan. Cuman memang bukan organisasi yang kayak OSIS atau apa, tapi lebih ke pengurus di dalam organisasi atau misalnya eskul ya dulu, Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler basket. Dan itu saya udah 2 kali jadi ketua dan sekali lagi jadi kapten di tim basket. Wih, berarti awalnya tuh dari ketua basket dulu Dari ketua nih, basket, Bang. bener. Iya. Keren-keren. Terus lanjut, Kayak Bang. gitu. Dan selanjutnya setelah jadi ketua basket itu SMA, SMP juga udah pernah. Abis itu di kuliah juga sempat. Saya dulu di departemen kesehatan lingkungan, Kesli, dan di situ ada tahun lalu dan tahun sekarang juga ada broker yang namanya olahraga elektro. Dan kebetulan saat tahun kemarin alhamdulillah saya diamanahin untuk menjadi project officer ya, atau ketua pelaksana dari olahraga elektro. Seperti itu kurang lebih, dan saat ini saya menjadi Kahim menjabat. Dan untuk motivasi sendiri di sini motivasi saya sendiri ini cukup benar-benar pribadi ya, yaitu saya tuh naik menjadi Kahim karena saya merasakan ada rasa di mana nih elektro ini sangat saya cintai gitu. Sangat saya cintai karena benar, Bang. Elektro sampai mati gitu. Iya, Wes, mati sampai banget sih. mati. Pokoknya boleh. Iya, saya menemukan kenyamanan gitu, kenyamanan di elektro dengan belajar ya di elektro kayak gimana, terus juga ilmu-ilmu yang didapat di elektro gimana.
kemudian teman-temannya yang bikin saya nyaman, terus lingkungannya, kondisinya segala macam yang dimana saya masuk elektro, saya bisa menyesuaikan dan saya ingin elektro ini menjadi lebih baik lagi gitu, lebih baik Kedepannya. ke depannya kayak gitu. Itu untuk saya. Widih, Mungkin keren banget gak sih apa namanya motivasi dan Track record. ya track record dari Mas Kahim ini. Bener Dan banget. boleh dong dilanjut sama Mas Wakahimnya kayak gimana tuh? Oke, kalau saya dari track record di SMP, SMA itu nggak ada. Contoh saya itu jadi siswa kupu-kupu lah. Mahasiswa siswa NPC. pulang, apa tuh? Iya. MPC. Siswa NPC. Oh Yang iya, nggak ngapa-ngapain Iya, gitu, gitu. Bang. ya pasif lah. Mm. Tapi saya berjanji ya sama diri saya sendiri, kalau misalkan masuk kuliah nanti harus bisa lah, nggak kayak kemarin, nggak kayak di SMP atau SMA yang nggak ikut apa-apa. Jadi di kuliah saya mencoba untuk masuk nih di organisasi himpunan mahasiswa elektro. Terus di tahun itu saya daftar nih di staf Kominfo. Di staf Kominfo berkecimpung di dunia data center. Terus di situ saya mengikuti pertama itu proker dialog jurusan. Nah, di dialog jurusan saya menjadi kadif HPD Oh, HPD. yang humas ya. publikasi dokumentasi. Nah, habis dialog jurusan selesai, itu saya langsung dipanggil oleh Mas Kahim nih sebagai PO-nya, mau nggak jadi kadif kreatif. Nah, terus boleh dan diiyain, alhamdulillahnya menjadi kadif kreatif. Nah, terus abis itu track record lagi, join lagi sih di proker wisuda jurusan. Oh, Itu saya wisuda sebagai jurusan. anggota aja, sebagai anggota di HPD juga, PDD namanya. PDD. Iya. Oh, berarti Mas Juna ini kominfo banget lah ya istilahnya. Saya Kominfo udah di sini lah pokoknya. Kominfo. Iya. Soalnya saya mau ke divisi lain itu nggak boleh. Jadi udah ini abang-abangnya juga udah ngeliat nih, wah ini Bang Juni nih udah Kominfo banget jiwanya gitu. Kayak Saya juga nggak batas ini orang. dan terakhir ya jadi Gila, keren banget Kak. Jadi mereka ini tuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari SMP SMA-nya udah ikut organisasi, kayak Bang Bintang. Ada juga nih Bang Juna yang nggak ikut apa-apa, yang kuliah pulang, sekolah pulang. Lama beli es lah. Lingkungan kuliah ini tuh dia pengen ikut organisasi dan langsung serius hingga kita jadi wakahim. Dan mereka Keren banget. bersatu gitu. Situ keren banget. Dah, boleh lanjut pertanyaannya ya. Nah, untuk Bang Juna sama Bang Bintang sendiri nih, pasti jadi Kahim Wakahim itu ada dong yang pengen dituju. Untuk itu, apa sih yang ingin dicapai dalam masa jabatan ini? Kabinet Satyagala ini? Pertanyaan yang bagus. Oke. Siapa tahu nih ingin memajukan HME hingga nabrak UI gitu. Nabrak UI. Aduh. Nggak tahu ingin kemana gitu kan. Coba Bang boleh dijelasin. Oke. Dari Junan mungkin ada ini dulu. dari Mas Kahim dulu. Yang panjangnya ya. Oke, jadi tujuannya ada di HME ini jadi Kahim atau Wakahim. Kita berdasarkan dari visi misi ya, yang dimana itu divisi itu kita pengen memajukan iptek yang ada di HME ini sendiri. Karena saya sendiri waktu itu mencanangkan kabinet ini penuh dengan inovasi yang sinergi berdasarkan iptek gitu kan, berdasarkan iptek. Yang dimana saya melihat potensi-potensi yang ada di elektro ini, yaitu dapat ipteknya atau ilmu pengetahuan dan teknologinya itu bisa sampai kancah nasional bahkan internasional. Dan ini juga berhubungan dengan tujuan dari PNJ sendiri, yaitu ingin memajukan pendidikan dengan taraf internasional kayak gitu. Dan kami juga melihat gitu ada potensi dan peluang di HME ini di jurusan teknik elektro bisa sampai sana gitu. Dan itulah alasan kami dan tujuan kami untuk membawa elektro ini ke kancah nasional maupun insya Allah internasional. Amin. Amin. Mungkin ada tambahan nih dari Mas Wakahim. Udah sama kayak gitu. Sama ya? Soalnya tadi udah dibabat semua. Nah, Nah, jangka cuman saya mau nambahin sedikit soal apa namanya mimpi kita lah untuk memajukan himpunan mahasiswa elektro, Betul. itu terus konsisten terhadap prestasi-prestasi
yang di akademik maupun non akademik, dan kita juga ingin nih memfasilitasi KSM yang ada di teknik elektro. Soalnya di KSM kita kan hanya satu nih yang legal. Legal. Nah, kita di sini insya Allah ingin mendukunglah pelegalan yang 2 KSM itu. Nah, dari segi memfasilitasi maupun segi pencarian lombanya. Dan di situ kami juga adalah mimpi untuk terus himpunan mahasiswa elektro ini sebagai himpunan yang menghargai perbedaan akulturasi apapun itu. Seperti itu. Wah, bagus banget nih. Tapi Rara sendiri mau nanya dong Bang, kalau Satyagala ini kan ada progul ya, elektro berkreasi, bener gak? Betul. Nah, elektro berkreasi itu apa sih Bang ininya maknanya gitu, dan dalam progulnya itu apa yang ingin dicapai dari elektro berkreasi tersebut? Oke, elektro berkreasi. Jadi elektro berkreasi ini progul yang kami berdua canangkan teman-teman. Dan di dalam eleksi ini kita gampangnya nyebutnya apa ya? Pameran atau pameran. exhibition. Betul. Dan di mana di pameran itu kita pengen KSM ini bisa unjuk gigi lah. Unjuk gigi bagaimana mereka di KSM ini itu membentuk suatu alat yang istilahnya ini alat ini bisa ditunjukkan bahkan sampai nasional. Karena sebelum-sebelumnya KSM ini mereka ini belum ada istilahnya wadah untuk menunjukkan dan panggung juga. Dan di situ karena kami ingin memajukan ipteknya, kami merasa yang utama adalah KSM. Karena ujung tombak dari iptek adalah KSM kayak gitu. Ya KSM yang ada di elektro. Di mana di situ ada pembelajaran yang ada, dan juga di situ juga ada bikin alat segala macam, dan itulah exhibition. Nah, tadi udah banyak pertanyaan nih. Kan seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya abang-abang itu udah pernah ngalamin kabinet yang sebelumnya. Nah, gue pengen nanya nih, apa aja sih kesan, pesan, dan harapan dari kabinet yang dulu kalian rasain di kabinet sebelumnya, sama harapan apa yang pengen kalian laksanain di kabinet yang saat ini kalian pegang? Oke, mungkin kalau untuk pesan buat kabinet sebelumnya, itu tuh salah satu kabinet yang ngebentuk gua sebagai ketua himpunan. Yang dimana di kabinet sebelumnya itu tuh benar-benar kita dibentuk sebagai pemimpin, juga dibentuk menjadi seorang mahasiswa yang dimana bisa berpikir kritis, terus juga bisa memberikan inovasi yang berguna untuk teknik elektrik itu sendiri. Dan untuk pesannya untuk kabinet sebelumnya, terima kasih banyak karena udah membentuk gua, karena udah bikin gua sampai sini, yang dimana dengan adanya kalian, dengan adanya kabinet sebelumnya, ya kita berdua bisa sampai sini gitu. Itu Kalau dari saya, pesan di kabinet sebelumnya, saya merasa kalau Mas Kahim tadi untuk kepemimpinan, kalau saya itu karakter. Kenapa? Karena di situ di himpunan muslim sendiri karakter itu beda banget. Waktu saya kan di sini saya nggak ada basic organisasi, dan di sini saya diubah karakter saya yang tadinya saya diam terbuka, yang tadinya skill public speaking saya masih usia kurang cetek benar, jadi kayak lebih baik sedikit, lebih better gitu. Nah di tempat banget lah gitu. Karena apa? Dalam skill manajemen waktu juga manajemen diri itu dibentuk juga di situ. Dan critical thinking yang paling diutamakan di situ. Dan itu yang saya selalu critical thinking sama solidaritas dan setiap perbedaan itu dihargai, setiap ada pendapat yang dihargai. Itu buat saya itu merasa kagum lah sampai itu. Seberapa yakin bisa membawa hal ini menjadi lebih baik dari skala 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 lah, 101, 102 gitu Bang. Kan yakin banget gitu sebagai Kahim harus pede gitu. Dan kasih tahu alasannya kenapa ya kalian bisa membawa HME ini menjadi target segitu. Nah, coba tuh. Kalau kita berdua 100 bisa. Karena apa? Di sini kita nggak bentuk sebuah kabinet dan sebuah keputusan itu nggak cuma berdua.
kita juga bukan manusia yang dewa banget bisa memainkan setiap apa namanya. Jadi kenapa kita berani memainkan seperti saya, karena ada civitas dan kalian di sini juga Iya, kita juga ikut andil. ikut andil dong. Gua tuh HME banget anaknya. Nah, Chill banget gua. elektro banget. Iya, Elektro banget, dongker banget gitu. Iya, nah itu karena kenapa kita yakin dan kenapa kita bisa menaruh apa namanya derajat 100% di sini. Karena apa? Karena kita nggak sendiri. Elektro itu jiwanya kuat, jiwanya besar, dan apapun dikerjain bareng-bareng, selesai bareng-bareng. Lebih sama. Jadi udah bagus banget nih Ra, dari pertanyaan yang udah kita sampaikan ini, yang udah kita tanyain langsung sama kahim himpunan kita nih. Kita tuh udah tahu nih gimana sih apa ya pandangan kedepannya HM ini tuh mau dibawa kemana gitu. Dengan jawaban yang sangat apa ya udah kritis, terus juga sangat menarik, dan kita pun apalagi kita ini sebagai staff juga ya. Iya. Kita jadi makin percaya nih kalau misalnya betul kalau di HMN itu kita bakal dibentuk sama abang-abang ini, dan kita tuh bakal dijadiin organisasi yang baik ke depannya. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Bintang dan Bang Juna sudah menyempatkan Sama-sama. hadir ke IPODS episode kali ini. Gimana nih kita dapat pengalaman berharga dari Kahim Wakahim, serpak terjang dan lika-likunya gitu menjadi Kahim Wakahim. Gimana lika-liku? Tapi selain terima kasih sama Wakaim dan Kahim juga nih, kita terima kasih buat penonton juga nih yang udah nonton nih. Terima kasih banget buat udah nyaksiin IPODS perdana kita, Ra. Dan semoga IPODS selanjutnya akan berhasil. Dan cukup sekian IPODS. Nggak berhasil Bang. Berhasil sebenarnya. Iya. Mungkin sekian aja nih IPODS pada kali ini, dan sampai jumpa pada IPODS selanjutnya. Dadah.